Bab yang ke-39. Haqqul jari wal wasiyatu bihi. Kalau antum perhatikan, sebelumnya berbicara tentang hak sesama muslim secara umum. Kemudian hak keluarga secara khusus. Kemudian sekarang mulai melebar kepada siapa? Tetangga. Maka betapa indahnya sebenarnya keadaan seorang muslim, seorang mukmin kalau dia benar-benar mengikuti aturan agamanya. Dia akan menjadi orang yang baik secara internal dan eksternal. Secara internalnya yaitu dalam rumah tangganya, maupun eksternal dengan siapa? Tetangganya ataupun masyarakatnya. Kapan? Kalau dia tahu aturan-aturan agamanya. Beliau mengawali dengan sebuah ayat di surat An-Nisa ayat 36. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah serta jangan kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Lihat, namanya larangan ya jangan. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua berbuatlah baik. Wabidil qurba, dan kepada para kerabat. Wal yatama wal masakini, dan kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga dekat. Ummul Mukminin Aisyah menyebutkan bahwa tetangga itu dihitung 40 pintu dari rumah kita. Dan itu mungkin dulu hal yang wajar. Satu RW itu masih kenal. Kita sekarang dengan satu RT sudah nggak kenal. Maka Allah juga memerintahkan berbuat kebaik kepada siapa? Tetangga dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga dalam perjalanan, yaitu teman dalam perjalanan. Wa sahibi bil jambi, dan teman di sisi kita siapa? Istri. Wa ibnis sabili, dan orang yang kehabisan bekal di jalan. Bukan ibnu sabil, ibnu anak sabil jalan, anak jalanan, bukan gitu ya. Ini terjemah zahiri nanti. Wa ma malakat aymanukum, dan apa yang kalian kuasai sumpah mereka, artinya siapa? Para budak. Nah, kita baca hadis yang pertama dalam bab ini. Hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum. Karena Abdullah bin Umar itu radhiyallahu anhuma, Aisyah radhiyallahu anha, berarti digabung radhiyallahu anhum. Qala, keduanya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jar. Senantiasa Jibril mengingatkanku untuk berbuat baik terhadap tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga akan menjadi apa? Ahli warisnya. Maka hadis ini menegaskan kepada kita bagaimana dulu Rasulullah SAW selalu diingatkan oleh siapa?
Jibril. Padahal manusia terbaik diingatkan oleh malaikat terbaik. Berarti urusan tetangga ini urusan yang penting, urusan yang besar. Dan itu faktanya. Kalau kita sakit, kalau kita ada musibah, siapa yang pertama kali turun tangan? Tetangga. Saudara kandung kita yang paling dekat, sahabat yang paling dekat, ya mungkin akan bertindak kapan? Setelah tindakan tetangga. Karena mungkin saudara kandung tinggalnya di kampung yang beda, di kota yang beda. Sahabat pun demikian. Maka ketika ada kedaruratan, apa? Tetangga. Dan inilah yang kemudian menjadi apa? Sebuah tradisi dalam masyarakat Jawa yang diistilahkan dengan pager tembok. Pager mangkok, pager tembok. Pager mangkok. Nanti kita akan sebutkan habis ini. Maka kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga. Saking seringnya diingatkan, saking apa? Banyaknya kebaikan yang perlu diperhatikan, sampai-sampai Rasulullah SAW mengira, oh tetangga ini nanti dapat bagian warisan. Meskipun ya kenyataannya dapat warisan atau tidak? Tidak. Tapi kadang kalau jenengan baik sama tetangga, hubungannya sangat dekat, minimal dapat cipratan apa? Nah, nanti wasiat gitu ya. Wes motor itu yang aku mati kayak kono sebelah. Dan sebagainya. Itu kalau hubungannya baik. Nah, kalau hubungannya jelek, ya, seperti kasus-kasus yang terjadi. Wes engko yang aku mati tembok endalane. Berapa kali saja kita baca berita jalan di tembok. Yang kedua yang saya katakan tentang pager mangkok. Apa itu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Dzarrin." Rasulullah mengingatkan Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, idza tabahta maraqatan." Jika kamu masak apa di situ? Diterjemahkan? Masak kuah. Masak kuah maksudnya apa? Yo masak masakan yang ada kuahnya, ngesop, nyoto, gulai. Apa pesannya Rasulullah? Fa'aktsir ma'aha, okehono banyune. Kok tega ya Rasulullah SAW suruh memperbanyak apa? Air. Karena yang mudah, subhanallah. Yang jenengan memang napa? Bakulane teng plaosan, bakulan sayur, ya sing dikae-kae apa? Wortel, kentrange, kan ngoten. Wong bakul sayur. Apa juragan ayam, kan itu. Mas Lanang ya. Ya sing dipakai apa? Ayame. Bakul daging sinten iki? Bakul baksone mana ini? Oh masih repot ya jam segini. Maka subhanallah, inilah Islam. Menganjurkan hal-hal yang mudah. Bukan artinya kalau jenengan masya Allah di freezer dagingnya cek akeh. Terus kan saklek sing kan ngakein apa? Tutuwe kok ora isine kok. Madhab zahiri lagi-lagi gitu ya. Maka ya kalau mampu diperbanyak isi dan kuahnya. Minimal apa? Diperbanyak kuahnya. Kenapa suruh memperbanyak kuahnya?
wa ta'ahad jiranaka, dan cari tetanggamu yang tidak makan, yang tidak mampu. Ini seperti teorinya anak kos kan gitu katanya. Kalau tanggal muda, Masya Allah, makannya nasi padang. Kalau tanggal tua, masak nasi sendiri, kan warung nasi padang cukup kuahnya. Kan di nasi padang itu kalau ngambil kuahnya itu kan enggak bayar. Dan nanti kita akan baca hadis setelah ini. Kita jangan underestimate, bahasa kerennya. Apa itu? Jangan meremehkan kebaikan. Kadang kita mau ngasihkan beras, beras kau ini ki apa gelem ya? Mau ngasihkan apa lauk, gelem enggak ya? Ya kita memang harus pintar-pintar milih. Tetangga yang sangat membutuhkan itu walaupun kuah itu mungkin sudah sangat bernilai. Ternyata sampai hari ini ada saja yang masih makan hanya dengan garam, makan hanya dengan sambal. Cuman kadang kita kurang jeli, kadang kita kurang teliti. Tahu tetangganya yang laki-laki ini habis dipecat, gak pernah kemana-mana. Ya kelihatan dia pergi jam 10 sudah balik lagi. Oh ini golek gawean ra itu. Kita sebagai tetangga, seperti kita kemarin sebutkan tentang orang miskin, kita suruh mencari, kita disuruh meneliti, sehingga bisa membantu. Meskipun podo-podo susah, aku yura iso yang nambahi sini, isone nambahin apa? Dudui. Tapi gen iso podo-podo mangan. Subhanallah. Betapa indahnya agama kita. Kalau kita mau belajar yang seperti ini. Hal ini juga dilihatkan dalam riwayat yang lain dengan nada yang berbeda. Idza tabahta maraqan fa'akthir ma'aha, jika kamu memasak masakan yang ada kuahnya, maka perbanyaklah kuahnya. Tsummanzur ahla baitin min jiranika, kemudian lihatlah penghuni rumah dari tetanggamu, fa'asibhum minha bima'rufin, maka berikanlah dari kuah tadi dengan cara yang baik. Ya kita juga kalau pas nyampaikan atau bagi seperti ini nggih nuwun sewu niki separo eding isine duduhe niki sing kathah, jujur saja. Itu yang menyebabkan tetangga nanti menerimanya juga dengan lapang dada. Tapi kalau kita ngasihnya itu kayak kita punya kedudukan lebih tinggi, peh-peh nih iso ngei gitu ya, dan dibuka lah kok duduh tok, kono golek saringan. Isine ning ndi? Itu orang akan kecewa. Memberikannya kalau sok-sokan kayak ngasih. Tapi jujur, terangkan dengan baik. Yang ini sangat tepat kalau kita sandingkan dengan satu hadis setelahnya. Hadis yang setelahnya saya lewati dulu. Hadis setelahnya apa hadisnya? Ini hadis yang sudah kita bahas di bab banyaknya jalan kebaikan. Ini dulu ibu-ibu khususnya yang diingatkan. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha, janganlah meremehkan seorang tetangga kepada tetangga yang lainnya, walau firsina syatin, meskipun dia memberi kepada tetangganya kikil kambing.
Oh, kikil kambing sakniki larang gitu ya. Nah, karena kita jarang makan kambing. Nah, kalau orang-orang yang negerinya sampai hari ini pun nggak tahu, wallah alam, Indonesia inilah yang kita perlu banyak istighfar. Kurang apa negeri kita ini? Rumputnya, pakannya, begitu ya. Tapi harga sapi yo mahal, harga kambing yo mahal. Atau sebenarnya kalau seperti pernah saya ceritakan, sebenarnya bukan mahalnya, tapi apa? Income kita yang kecil. Jadi sempat saya tanyakan kakak yang sempat kuliah S3 di Australia, orang Australia itu kok bisa ekspor sapi ke sini? Apa di sana itu harganya lebih murah? Enggak, ya harganya sama saja. Tapi di sana kerja 1 jam itu gajinya $10. $10 itu $1 10.000. Nah, dolarnya Australia. Jadi 1 jam gajinya 100.000. Jadi kerja 1 jam sudah bisa buat beli apa? Daging sekilo. Makanya mereka kalau makan steak itu bukan yang diiris tipis-tipis terus tepungi gitu ya. Nah, steaknya Indonesia kan gitu. Nah, steak ya bener-bener yang ya daging kandel kan gitu. Masalahnya pada income-nya, harganya katanya sama saja. Atau sebagian negara sudah income-nya tinggi, harganya juga murah. Saya pernah lihat liputan di mana di Pakistan, di Eropa Timur, bahkan di sebagian negara Afrika, memang harga kambing itu murah karena kadang jumlah kambingnya dengan jumlah orangnya lebih banyak jumlah kambingnya. Mereka kalau angon wedhus itu 1 orang angon ya sing diangon 100-200 itu biasa. Makanya kemarin di pembahasan zakat ternak dengan kajian ibu-ibu di Madiun itu saya lewati. Kenapa? Kelihatannya di Indonesia nggak ada sih yang punya sapi sampai apa 10, kecuali jarang sekali. Yang punya kambing sampai apa minimal 40 itu kan kena zakat. Sini punya kambing 5 itu sudah tabungannya akeh. Duwe sapi loro wis duwe tabungan kan gitu. Maka subhanallah, negeri kita ini butuh berkah ya. Ini yang kita perlu banyak istighfar. Nah, itu kita perlu perbanyak apa? Keimanan kita. Maka jangan meremehkan, meskipun nganter ke tetangga itu cuman apa? Kaki kambing, cuman gajehnya, cuman apa? Bagian yang mungkin dianggap murah hari ini. Ngantar tetangga hanya tempe goreng, tahu goreng, tidak masalah. Tapi ya memang tadi pilih yang tepat. Orang yang memang membutuhkan. Tapi kalau kita salah pilih juga ya akhirnya bisa cekcok. Akhirnya tidak tepat, gitu ya. Dan tetangga pun yang diberikan seperti ini jangan meremehkan pemberian tetangga lainnya. Kemudian hadis terakhir, kalau tadi motivasi berbuat baik, ini sebuah ancaman dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, bahwa Rasulullah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Perhatikan, Rasulullah bersumpah. Kemudian yang kedua diulangi sampai 3 kali. Ini menunjukkan perkaranya amat sangat serius. Apa yang beliau katakan? Demi Allah tidak sempurna keimanan. Demi Allah tidak sempurna keimanan seseorang. Demi Allah tidak sempurna keimanan seseorang. Kapan? Qila man ya Rasulullah. Siapa itu Rasulullah yang tidak sempurna imannya sampai jenengan ulang 3 kali?
alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tidak merasa aman tetangganya dari keburukannya. Nyetel TV, radio buanter, tonggone arep turu gak iso. Nyeting motor balap depan rumah gitu ya. Masya Allah, itu kebangetan pol gitu ya. Maksudnya bener kayak motor itu sampai apa? Berbagi tonggo, Masya Allah. Ya mbak, ya cari tempat yang kosong, jauh dari rumah orang. Kalau mau nyeting sendiri, mau bener, bukan nyeting ya. Ini saya mendukung balapan nanti dia. Mau benerkan motor, ya. Karena saya dulu juga kadang benerkan motor sendiri. Gitu ya. Dulu zaman punya CB, ini nyeting apanya itu, magnetnya itu. Bisa dulu, tapi sekarang wallahu a'lam. Maka subhanallah, jangan sampai blayer gitu ya. Motor-motorku dewi. Sebagian orang kadang subhanallah punya prinsip seperti ini. Kendaraan-kendaraanku dewi, omah-omahku dewi, radio-radioku dewi. Subhanallah. Ini mencerminkan Anda bukan orang yang punya keimanan sempurna, karena tidak peduli dengan lingkungan Anda. Bahkan di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim dikatakan la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tidak aman tetangganya dari gangguan-gangguannya. Maka hati-hati kita dalam bertindak tanduk, bersikap. Apalagi mungkin sebagian tinggal di perumahan atau di lingkungan yang berdempetan. Nah, ini tambah lagi. Kecuali alhamdulillah jenengan niku omahe jarak per rumah berapa? 1 kilo gitu ya. Daerah transmigrasi dulu kan katanya gitu. Nah, tapi kebanyakan kita sekarang ya tinggal berdekatan, berdempetan gitu ya. Maka harus memperhatikan jenengan buangan airnya, apalagi yang bisa ganggu tetangga kan banyak. Guyonnya, ngobrolnya, suaranya jangan sampai mengganggu tetangga. Tamunya, sebagian tamu sampai jam 12 malam, jam 1, jam 2. Nanti pulang yuk reng, Allah musta'an, ngelus dodol. Padahal kita di negeri yang tadi mayoritas muslim, tapi karena tidak belajar tentang agamanya, mereka tidak tahu aturan-aturan yang seperti ini. Allahu ta'ala a'lam. Tepat jam 5. Ada pertanyaan atau koreksi tambahan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan yang kondurnya agak akhir, saya minta tolong bantu menyeberangkan yang kondur, yang kan ada ya yang kondurnya agak akhir, bisa bantu panitia. Dari panitia insya Allah ada. Tapi kelihatannya panitia mungkin hanya 1-2 orang, mungkin yang pulangnya belakangan bisa bantu, karena cukup
crowded ya. Oke. Allah a'lam.